dalam segala hal yang ku hadapi sekarang. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar, dan kalein artinya memanggil. Eklesia. Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini, kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi, gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online, Tuhan hadir di dalam ibadah online, dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya. Bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain,
ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja, berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Haleluya, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat, salam semangat, salam tetap kuat bagi kita semuanya. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali pada hari ini, Minggu 5 Juli 2020. Puji Tuhan, kita sudah melewati separuh waktu tahun 2020. Kita percaya sepanjang sisa paruh waktu sampai selesai Desember 2020, saya percaya kita semuanya tetap disertai oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari kita akan segera mulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita angkat tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab hanya oleh karena anugerah Tuhan, hanya oleh karena pertolongan Tuhan, hanya oleh karena kasih sayang Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Kita boleh menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan, hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Haleluya, Tuhan Yesus kita Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh berkumpul kembali bersama-sama pagi ini untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan, untuk mengucapkan syukur sebagai rasa terima kasih kami untuk segala kebaikan demi kebaikan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Biarlah pagi ini Tuhan, doa kami semuanya, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Lawat setiap kami yang ada di rumah-rumah Tuhan. Oh, biarlah terjadi pemulihan di rumah-rumah Tuhan. Biarlah terjadi keajaiban-Mu di rumah-rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Sepanjang ibadah ini Tuhan, kami rindu Engkau membawa kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, mari renungkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku
umat-umat-Mu ya Tuhan, menceritakan setiap perbuatan-Mu, bermegah atas kebesaran-Mu, kebesaran yang Engkau lakukan ya Tuhan di hari-hari yang terakhir ini, atas bangsa kami, atas seluruh bumi. Tuhan, Engkau sedang berperkara atas seluruh bumi, Engkau sedang berperkara atas bangsa kami, Engkau sedang berperkara atas kota kami ya Tuhan. Dan kami percaya Indonesia ada dalam kendali-Nya Tuhan, kota Batam ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Dan hari-hari yang terakhir ini ya Tuhan, setiap goncangan yang boleh terjadi, wabah resesi yang sedang terjadi, kami percaya ya Tuhan, setiap lidah akan mengaku Engkaulah Tuhan, setiap lutut akan bertelut menyembah-Mu, sebab jiwa-jiwa akan mencari Allah yang benar, jiwa-jiwa akan mencari Allah yang hidup, dan itu adalah Engkau ya Yesus, itu adalah Engkau ya Tuhan Juru Selamat kami, sebab hanya Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Indonesia Engkau
Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami memasuki semester kedua tahun 2020. 6 bulan yang silam kami sudah lalui. Tapi kami lalui seperti kami sedang berada dalam lembah kekelaman. Namun kami tidak sendirian. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini, kami tahu sebab tongkat dan gada Tuhan yang menyertai kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, lembah kekelaman sudah kami lalui dan kami berdoa 6 bulan ke depan Tuhan, kami akan mengalami Mazmur 23 ayat 5 dan ayat 6. Di mana Tuhan Engkau mulai mempersiapkan di hadapan kami. Oh, segala perjamuan Tuhan yang luar biasa, dan kami akan menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan kepada umat-Mu, pakai bibir mulut hamba-Mu. Ajari kami Tuhan, tuntun kami apa yang harus kami lakukan mulai minggu pertama bulan ini dan seterusnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin, amin. Shalom, shalom, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, kita memasuki paruh kedua tahun 2020 New Dimension. Saudara, saya sangat percaya kita baru saja melalui lembah kekelaman. Kita bersyukur kalau Batam sudah meninggalkan zona merah, dan itu artinya kita akan memulai sebuah perjalanan Mazmur 23 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Kalau engkau perhatikan baik-baik, engkau siap betul-betul. Nah saudara, gereja ini ada karena dituntun oleh Tuhan dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Dan tahukah saudara bahwa memasuki paruh kedua, semester kedua tahun ini, Tuhan menuntun kita bahwa setiap ibadah kita harus memulai dengan perjamuan kudus. Sebab itu, sebagai gembala saya mulai berdoa, Tuhan ajari saya bagaimana supaya saya bisa mengajar umat Tuhan, apa sih rahasia di balik perjamuan kudus. Itu sebabnya saudara harus perhatikan ini baik-baik. Karena saya percaya iblis tidak suka Anda mengerti ini. Di tengah-tengah khotbah ini akan ada banyak intervensi, iblis akan ganggu. Sama seperti sebelum saya berdiri di sini, tiba-tiba saya maju ke sini seperti ada sesuatu yang merayap di kerongkongan saya. Kayaknya suara yang tidak bisa keluar. Dan kami berdoa, kami tengking kuasa-kuasa jahat itu. Karena ini merupakan sebuah konfirmasi bahwa pesan hari ini jangan engkau miss. Perhatikan baik-baik. Waktu saya menjelaskan singkat, tapi saudara kalau engkau perhatikan baik-baik, Roh Kudus akan memberikan pengertian yang lebih dalam buat saudara. Baik saudara, mari kita buka bersama-sama dari Mazmur 23. Saya akan baca 6 ayat di sana yang cukup populer. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dalam bahasa Inggris dikatakan, you prepare a table before me. A table, meja. Lalu ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Nah saudara, dari ayat-ayat ini saya ingin Anda memperhatikan bersama saya khususnya di ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. You prepare a table for me. Nah saudara, jadi ini berbicara tentang meja yang sang gembala persiapkan. Dan itu berbicara tentang meja perjamuan Tuhan yang kudus. Ya, nah. Dan saya ingin membagikan kepada saudara hari ini bahwa ternyata ada sebuah rahasia yang dahsyat sekali tentang ada apa dengan meja perjamuan Tuhan yang kita rayakan selama ini, yang kita sebut sebagai perjamuan kudus. Ada apa? Nah saudara, ternyata di dalamnya ada sebuah anugerah yang luar biasa apabila kita ada melakukan perjamuan Tuhan itu. Mari saya mengajak saudara melihat paling tidak ada 3 meja Tuhan.
Meja yang pertama. Saudara, Anda ingat bahwa ketika orang Israel selama 400 tahun lebih mereka diperbudak di Mesir, mereka hidup dalam kemiskinan, penderitaan, tekanan yang luar biasa. Saudara, pada waktu hari terakhir sebelum mereka dikeluarkan dari tanah Mesir, saudara, Tuhan bilang begini, pada waktu tulah ke-10 akan terjadi. Tuhan bilang begini, sekarang kamu ambillah seekor domba dan persiapkan perjamuan makan. Lalu kemudian dia memberitahu bahwa perjamuan ini bukan perjamuan makan biasa. Ini perjamuan di mana Tuhan sendiri akan hadir di dalamnya. Ini merupakan perjamuan sebagai pintu masuk kamu akan mengalami pembebasan dari segala penderitaanmu selama ini. Lalu Tuhan kasih tahu sebab itu kamu cara makannya harus begini, begini, begini. Semua dijelaskan. Nah saudara, dan kemudian dia berkata bahwa perjamuan ini akan menjadi Paskah bagi Tuhan. Akan menjadi Paskah. Paskah diambil dari kata Passover, artinya melewati. Nah saudara, ini akan menjadi perjamuan Paskah bagi Tuhan yang akan membawa pembebasan bagi umatnya. Pembebasan bagi setiap keluarga. Pembebasan bagi setiap belenggu perbudakan, entah itu perbudakan dosa dan sebagainya. Pembebasan dari sakit penyakit, pembebasan dari kemiskinan, pembebasan dari ketertekanan. Saudara, dan ketika mereka memakan perjamuan Paskah ini dengan iman dan dengan cara yang sesuai dengan yang Tuhan suruh, maka mujizat terjadi dan itulah mujizat Paskah. Dan saudara, kita tahu bahwa ketika mereka selesai makan perjamuan ini, mereka makan karena percaya apa yang Tuhan firmankan, mereka makan dengan iman, maka saudara ternyata malam itu juga setelah mereka selesai makan, semua janji Tuhan untuk pembebasan ini diactivate. Artinya apa? Perjamuan itu kalau kita lakukan dengan iman, maka itu akan mengaktifasi segala sesuatu yang Allah rancangkan bagi hidup kita. Nah saudara, semua janji Tuhan yang terkandung di dalam makan perjamuan Paskah itu. Saudara, paling tidak saya catat ada tujuh janji berkat Allah. Setelah kamu makan, apa yang akan terjadi? Makan dengan cara yang benar, saudara. Dikatakan kamu akan memiliki hidup merdeka bebas dari perbudakan. Dan dia katakan, aku akan mengutus malaikatku berjalan di depanmu untuk melindungi engkau. Aku akan menjadi penyembuhmu. Akulah yang akan mendatangkan kemakmuran bagi kamu. Sampai kamu masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Hidupmu akan berbuah lebat. Di tengah perjalanan Tuhan bilang bersatu jalan musuhmu mendatangi engkau. Tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Kenapa? Sebab ketika mereka makan perjamuan Paskah itu sesuai dengan ketetapan Tuhan. Maka semua janji ini teraktivasi dan artinya hidup mereka sekarang berada di bawah naungan tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, dalam perjamuan Paskah yang pertama di tanah Mesir itu, Alkitab mengatakan bahwa setelah mereka makan, tidak ada lagi orang yang lemah, tidak ada lagi orang yang sakit. Semua mereka berangkat malam itu juga dengan penuh semangat. Yang tua, yang muda, anak-anak, enggak ada yang sakit, enggak ada yang ditandu. Saudara, dan kemudian juga setelah mereka makan perjamuan Paskah malam itu, Alkitab berkata, terjadilah perpindahan kekayaan dari orang Mesir kepada umat Tuhan. Dalam sekejap mata Tuhan mengubah kemelaratan mereka menjadi kemakmuran. Anda baca itu dalam Keluaran pasal 12. Luar biasa. Nah saudara, dengan demikian saya percaya makanan itu menjadi makanan yang menyembuhkan, makanan yang menguatkan. Apalagi pada waktu itu suasana di seantero negeri Mesir amat sangat menegangkan. Kenapa? Karena tulah terjadi setiap hari.
Kematian terjadi setiap hari. Mirip-mirip dengan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, sebab itu saya percaya bersiaplah. Kita sekarang dituntun Tuhan untuk mulai mengerti tentang makna perjamuan kudus. Kalau kita melakukan sesuai dengan ketetapan Tuhan, kita akan mengalami hal yang sama. Haleluya, mari lihat meja yang kedua. Sekarang meja yang kedua menjelaskan kepada kita apa saja sih yang disediakan Tuhan di dalam meja perjamuan Tuhan atau meja Tuhan itu. Saudara, dari keseluruhan Mazmur pasal 23 yang kita baca. Kalau kita lihat di sana, seluruh pasal ini berpusat pada Tuhan yang jadi gembalanya. Nah, mengingatkan kita bahwa sebagai domba-domba gembalaannya, kalau hidup kita dekat dengan sang gembala, enggak jauh-jauh. Kita tidak seperti domba yang hilang. Kita selalu mau dekat dengan sang gembala. Maka saudara perhatikan, Daud berkata begini, selama domba itu ada dekat dengan sang gembala, maka domba akan dikelilingi oleh rumput yang hijau dan air yang tenang. Ayat 1 dan ayat 3 berkata demikian. Jangan pergi cari rumput hijau di luar sana. Jangan cari rumput hijau di luar Yesus. Sebab Yesuslah sendiri yang akan memelihara hidupmu. Di luar sana mungkin ada rumput hijau, tetapi di sana tidak ada Yesus, yang ada adalah maut. Saudara, sekalipun datang masa kekelaman, perlindungan gembala tetap tersedia. Ayat 4 Daud berkata, tongkat dan gadahmu tetap menyertai aku. Saudara, kalau engkau pergi berjalan sendiri untuk cari berkat di luar Yesus, engkau akan ketemu di sana ada berkat, tapi juga ada COVID. Saya mau beritahu saudara, sebagai gembala, maka mari saudara harus dekat-dekat dengan Tuhan Yesus. Saudara, kemudian kita lihat di ayat yang kelima, ternyata masa kekelaman itu bukan akhir dari sebuah perjalanan anak-anak Tuhan, melainkan jalan menuju ke next level. Kenapa? Sebab di ayat-ayat yang pertama kita disebut sebagai domba, makanannya rumput. Tapi setelah melewati perjalanan lembah kekelaman yang penuh dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Tiba pada ayat 5, itu bukan lagi domba. Tapi di sana sudah jadi anak-anak Tuhan. Kenapa? Disediakan hidangan di meja. Domba enggak makan di meja. Anda tidak akan bisa sampai di meja Tuhan. Anda hanya akan tetap tinggal di rumput yang hijau. Kalau engkau tidak bertumbuh, kalau engkau tidak berani melewati hidup ini, lembah kekelaman ini bersama-sama dengan Tuhan. Next level ada di depan saudara. Kita bersyukur untuk pandemik ini. Kita melaluinya bersama-sama. Dan saya percaya saudara, kita akan segera masuk di ayat yang kelima. Haleluya. Dan yang lebih luar biasa lagi, ternyata meja Tuhan itu menjadi persiapan menuju kepada kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Ayat 6 berkata demikian, sampai aku diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Nah saudara, sekarang mari kita fokus di ayat yang kelima. Ketika Daud berkata, gembalaku itu bukan cuma menyertai di lembah kekelaman. Ternyata di seberang lembah kekelaman itu, dia sudah menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saya percaya bahwa ayat ini mengingatkan kita, COVID belum berlalu. Tetapi janji Tuhan next level, janji Tuhan naik dan bukan turun. Saudara, Tuhan akan menyediakan di tengah-tengah pandemik ini. Kalau engkau sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini dan melakukannya, maka saya percaya kita akan melihat itu terjadi. Nah saudara, di ayat 5 ini Daud menjelaskan tentang kualitas hidangan itu. Kualitas makanan yang dihidangkan di meja Tuhan itu ternyata mengandung pengurapan otoritas dan obat sukacita. Saudara, kenapa saya katakan obat sukacita? Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat. Dan Alkitab berkata begini, ia mengurapi kepalaku dengan minyak. Itu pengurapan, bicara tentang kuasa. Ada urapan kesembuhan lewat perjamuan kudus. Ada urapan pemulihan sukacita yang akan menjadi obat.
buat kita semua. Sebab dikatakan pialaku penuh melimpah. Tentu saja melimpah dengan anggur sukacita. Saudara, kemudian dikatakan di hadapan lawanku ada satu pengurapan keberanian dan kekuatan untuk kita tetap cuek dengan segala situasi karena Tuhan yang memperdulikan kita. Saudara yang kasih Tuhan, dan sekali lagi kualitas hidangan yang tersedia di meja Tuhan itu akan merupakan sebuah kehidupan yang Tuhan sediakan buat kita untuk memasuki dimensi baru, yaitu dimensi untuk kehidupan di seberang lembah kekelaman. Nah, mari perhatikan sekarang minuman dan makanan. Minuman itu dikatakan pialaku penuh melimpah. Dan ini berbicara tentu saja anggur, dan anggur itu bicara tentang sukacita. Nah saudara, dan yang tidak kalah hebatnya begini. Ternyata sang gembala agung itu, dia hadir duduk makan bersama-sama. Buktinya apa? Kehadirannya di situ itu membawa kebajikan dan kemurahan. Kebajikan dan kemurahan bagi setiap orang yang duduk makan di meja Tuhan itu. Nah saudara, kalau saya baca dari terjemahan The Passion Translation, ayat 6 itu bilang begini. So, why would I fear the future? Jadi untuk apa aku takut terhadap masa depanku? For your goodness and love pursue me all the days of my life. Karena kebaikan dan kasih-Mu itu mengejar aku sepanjang hidupku. Saudara, lalu yang terakhir dia bilang begini. Then afterward, when my life is through, dan setelah itu waktu ketika hidupku ini sudah berlalu, I will return to your glorious presence to be forever with you. Aku akan kembali masuk di dalam hadirat-Mu yang mulia dan diam bersamamu selama-lamanya. Kapan itu terjadi? Setiap kali ada di perjamuan kudus, kita menerima tubuh dan darah Kristus. Kita menerima anugerahnya di sana. Kita menerima segala kebajikan kebaikan Tuhan di sana. Yang akan menyertai kita. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, maka kita mengingat kembali tentang peristiwa itu. Di meja Tuhan ada sebuah perjanjian abadi antara Tuhan dengan umatnya. Itu sebabnya saudara, mari kita lihat meja yang ketiga sekarang ini. Di meja yang ketiga saya sebut sebagai meja gembala agung. Ya. Jadi tadi yang kedua, Daud menjelaskan tentang hidangan. Hidangan yang sama yang maknanya kalau saudara lihat meja perjamuan Paskah, itu sangat erat kaitannya. Dan sekarang mari kita lihat meja yang ketiga. Aku adalah gembala yang baik. Saudara, Tuhan mengingatkan kita tentang seorang gembala yang baik yang suka mempersiapkan hidangan yang menyertai ketika jalan dalam kekelaman yang ditulis oleh Mazmur pasal 23. Sekarang Tuhan bilang, aku adalah gembala itu. Nah, jadi Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gembala agung itu. Dan gembala yang dikenal oleh Daud tidak berbeda dengan Yesus yang memperkenalkan diri sebagai akulah yang dimaksud itu. Gembala agung itu ternyata juga tertarik kepada perjamuan-perjamuan itu. Dan dia senang sekali untuk hadir dalam perjamuan. Kehadiran Tuhan Yesus dalam perjamuan itu akan membuat perjamuan itu kudus, mulia, dan berotoritas. Nah saudara, ingat pada waktu Paskah terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Dia sengaja mengadakan perjamuan terakhir bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah saudara, dan perjamuan itu menjadi sangat penting sebab disitulah kalau kita perhatikan
Tuhan Yesus menyampaikan pesan penting tentang perjamuan ini untuk kita gerejanya sepanjang masa sampai akhir zaman. Mari. Saya mau ajak saudara untuk membaca Lukas pasal 22 ayat 7 dan 8 terlebih dahulu. Dikatakan begini. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kita makan. Yesus mau makan bersama-sama dalam perjamuan Paskah itu. Di ayat 18 dan 19 dikatakan begini. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah datang. Sampai second coming. Lalu ia mengambil roti, perhatikan. Mengucap syukur, memecah-mecahkan, memberikan kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, ini isinya perintah untuk kita tidak melupakan tentang perjamuan itu. Bukan hanya tidak melupakan, tapi arti dari perjamuan itu kita harus ingat. Lalu demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Di sini di ayat ini Tuhan menghubungkan perjamuan Paskah perjanjian lama, di mana ada anak domba yang disembelih, dagingnya dimakan, darahnya dicurahkan. Saudara, Yesus kemudian menghubungkan antara Paskah perjanjian lama di Mesir dengan Paskah perjanjian baru. Oke? Nah, artinya segala sesuatu yang terkait dengan perjamuan meja Tuhan itu, segala kuasa, janji-janji Tuhan, sama seperti yang ditulis dalam Mazmur pasal 23 juga. Itu juga berlaku kalau kita melakukan perjamuan perjanjian baru seperti yang hari ini kita akan lakukan. Saudara, apalagi setelah perjamuan terakhir itu, Yesus sendiri menggenapi yang namanya penebusan dan pembebasan lewat darah anak domba Paskah pada waktu yang lalu, dengan menyerahkan nyawanya sendiri, mencurahkan darahnya, mati di atas kayu salib, dan menjadi domba Paskah yang sesungguhnya. Itu sebabnya dikatakan, kamu di perjanjian lama makan daging domba Paskah, sekarang di perjanjian baru darahku sendiri. 1 Korintus 5 ayat 7 bagian B berkata, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi Yesus kemudian sudah menjadi anak domba Paskah itu sendiri. Nah saudara, itu sebabnya mari kita lihat sekarang betapa perjamuan kudus di era perjanjian baru itu jauh lebih bermakna. Saudara, ingat tentang darah di ambang pintu rumah orang Ibrani, bukan? Pada waktu mereka akan keluar, disuruh sembelih, lalu ambil darahnya, lalu dioleskan di ambang pintu rumah orang-orang Ibrani. Saudara, ada dua hal kita perhatikan di sini. Yang pertama, disuruh mengoleskan darah itu di ambang pintu rumah, ambang atas, samping kiri kanan. Saudara, kenapa tidak dibilang juga di ambang bawah pintu rumah? Kenapa cuma di atas? Saudara, saya percaya ini menunjukkan bahwa darah itu sangat mulia. Tidak boleh kita langkahi. Itu hanya dioleskan di bagian atas. Dengan kata lain, kita harus menghormati darah itu. Orang masuk pintu biasanya menunduk. Itu menunjukkan rasa hormat. Saudara, darah anak domba Allah yang Yesus katakan makan dan minum tubuh dan darahku, itu harus kita lakukan dengan penuh rasa hormat, bukan sembarangan.
Mari lihat yang kedua saudara tentang darah anak domba Paskah yang pertama. Dikatakan begini, ketika malaikat maut yang akan melaksanakan penghukuman atas Mesir dengan membunuh anak-anak sulung orang Mesir, melewati rumah orang Ibrani, waktu dia lihat ada darah anak domba di ambang pintu rumah, dia tidak berani melewatinya. Kenapa? Karena di situ ada otoritas. Darah itu menjadi meterai, hei nggak boleh lewat di sini. Nah saudara, begini, saya mau kasih tahu saudara, malaikat maut itu bukan iblis, beda. Malaikat maut itu adalah malaikat yang diutus Tuhan untuk melakukan penghukuman. Bukan iblis. Nah kalau malaikat utusan Tuhan saja nggak berani, apalagi iblis. Saudara, ada kekuatan supranatural di meja perjamuan. Bahwa ketika kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan dengan roti dan anggur itu, saudara jangan main-main. Ada otoritas yang luar biasa di sana. Darah itu sangat mulia. Sebab itu kalau kita memahami ini, mulai hari ini kalau kita masuk dan makan perjamuan kudus, kita harus menerimanya dengan pengertian. Kita harus melakukannya dengan iman. Dengan penuh rasa hormat kepada Dia yang hadir dalam perjamuan itu. Tubuh dan darahnya yang Dia katakan makanlah dan minumlah. Itu akan punya otoritas yang luar biasa. Kalau darah anak domba saja punya otoritas untuk membebaskan, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan. Apalagi ini darah anak domba Allah, darah Yesus sendiri. Kalau kita melakukannya dengan benar sesuai dengan ketentuan perintah Tuhan, maka kita akan melihat masuk pada kuartal kedua tahun ini. Ada otoritas, ada kuasa yang akan kita alami dalam hidup ini yang akan membuat saudara apa yang tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah timbul dalam hatimu, engkau akan melihat Tuhan melakukannya buat saudara. Amin. Nah saudara, tapi sayangnya seringkali orang berkata, meja Tuhan, perjamuan kudus setiap bulan, sekarang mau setiap kali ibadah. Apalah itu. Saudara, artinya akhirnya kita tidak punya rasa hormat lagi. Maleakhi pasal 1 ayat 12 berkata begini. Kamu ini menajiskan mejaku. Karena kamu menyangka bahwa meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Saya berdoa supaya mulai hari ini, saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengerti hal ini, mari setiap kali kita makan perjamuan kudus, jangan kita makan hanya sebagai sebuah tradisi biasa, tapi miliki rasa hormat. Karena Yesus ada di situ dan yang akan engkau makan bukan lagi roti tidak beragi yang dimakan di perjanjian lama, tetapi tubuh Kristus dan darah Kristus sendiri. Saudara, saya ingin ingatkan kita, setiap kali kita mau masuk dalam perjamuan kudus, ingat Mazmur 24 berkata, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bersihkan dirimu. Minta ampun dosa kalau saudara melakukan kesalahan sama Tuhan sebelum engkau masuk dalam perjamuan kudus. Sungguh-sungguh engkau minta ampun kepada Tuhan. Maka saudara, Mazmur 24 ayat 5 akan terjadi buat saudara. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan daripadanya. 1 Korintus 10 ayat 21 berkata begini. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Artinya jangan sampai kita kompromi hidup kita. Ayat 22. Atau maukah dia membangkitkan cemburu Tuhan? Kita membangkitkan cemburu Tuhan. Apakah kita lebih kuat daripada dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Anda boleh saja ambil perjamuan kudus sambil bermain-main, ketawa ketiwi, tidak ada rasa hormat. Boleh, silakan. Tapi
perjamuan kudus itu tidak akan ada gunanya buat saudara. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Dan saya akhiri ini dengan ini. Saudara ingat kembali di Keluaran pasal 12 pada waktu perjamuan Paskah yang pertama. Alkitab berkata Tuhan memerintahkan mereka untuk domba Paskah yang disembelih. Dagingnya itu harus dimakan semuanya habis, tidak boleh ditinggal. Kalau ada sisanya harus dibakar, tidak boleh disisakan sama sekali. Saudara, apa maknanya ini? Saya percaya ini memberitahukan kepada kita bahwa domba Paskah, apalagi domba Paskah yang sesungguhnya itu Tuhan Yesus, tidak boleh kita terima dia sebagian-sebagian saja. Kita harus terima dia seutuhnya. Pengorbanan anak domba Paskah yang sesungguhnya itu Kristus. Tidak boleh kita terima dia itu hanya sebagai karya juru selamat dan kita terima dia sebagai juru selamat. Tapi kita juga harus menerima eksistensinya juga sebagai Tuhan. Kita harus terima dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Itu sebabnya gereja kita tidak mengizinkan anak kecil mengikuti perjamuan kudus. Kenapa? Mereka tidak boleh sampai mereka betul-betul mengerti dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka pribadi. Nah saudara, banyak orang mau diselamatkan, mau diluputkan dari masalah, tapi belum tentu mereka mau mengizinkan Yesus memerintah dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Raja. Tidak mau melakukan perintah dan ketetapannya, tapi mau menerima anugerah keselamatan daripadanya. Saudara, Anda harus mengerti ada perbedaan antara juru selamat dan Tuhan. Juru selamat itu artinya kita bisa punya asuransi keselamatan, kalau mati pasti masuk surga. Itu saja. Tetapi dia bukan Tuhan, kita tidak mau. Kita mau tanda tangan polis asuransinya supaya selamat, tapi kita tidak mau jadikan dia Tuhan. Kita tidak memberikan dia hak apapun untuk mengatur hidup ini. Kita mau melakukan apa saja yang kita inginkan, bukan apa yang dia inginkan. Itu namanya kita belum mentuhankan dia. Tapi dengarkan ini baik-baik. Kalau engkau ingin sukses di hari-hari ke depan ini, sekalipun pandemik COVID belum berakhir. Jikalau engkau mau hidupmu penuh dengan sukacita, diluputkan dari segala yang buruk, engkau harus ambil keputusan untuk menerima Yesus seutuhnya. Bukan hanya sebagai pembuat mujizat, bukan hanya sebagai penolong dan juru selamat, tapi ambil keputusan Tuhan hari ini untuk memasuki 6 bulan ke depan. Mari jadilah juru selamat dan Tuhan dalam hidupku. Terima dia seutuhnya. Terima firman-Nya seutuhnya. Lakukan ketetapan-ketetapannya. Maka janji-janji Tuhan di tahun dimensi baru ini engkau akan lihat, akan mulai terjadi, akan mulai bertunas harapan-harapan baru dalam hidup saudara. Dengar baik, Roh Kudus sudah memberikan saya sebuah keyakinan yang luar biasa. Bahwa di 6 bulan ke depan ini Tuhan akan mulai bekerja. Dan itu sebabnya saya mau katakan buat saudara, tidak ada pilihan selainkan engkau menjadikan dia juru selamat dan Tuhan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, dalam karirmu. Maka engkau akan naik dan tidak akan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Haleluya. Mari siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Engkau sudah dengar pelajaran tentang perjamuan kudus. Jangan hampiri meja Tuhan dengan sembarangan. Kalau engkau berbuat salah, engkau masih menyimpan dosa. Orang tidak tahu tetapi Tuhan tahu. Hari ini anugerah berlaku buat engkau. Amin. Minta ampun dan akui itu.
Katakan, Tuhan, aku mau jadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Buatlah keputusan, Tuhan, hari ini aku minta ampun akan dosa, kepura-puraan yang aku sembunyi-sembunyikan. Oh Tuhan, ampuni aku tidak mau dicampakkan. Aku mau mengalami janji Tuhan. Hanya Engkau pribadi dengan Tuhan katakan itu. Dengan hati yang murni dekati tahta kasih karunia Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun. Pilihlah Tuhan. Jangan pilih keinginanmu sendiri. Pilihlah Yesus. Jangan pilih yang lain. Yes, Lord. Mari hormati Dia. Hormati Dia. Di tangan saudara ada daging dan darah anak domba Allah. Dan Dialah yang memerintahkan kepada kita. Makan dan minumlah dengan cara yang benar. Sebab inilah tubuh dan darahku. Percayalah bahwa ada kuasa yang besar dari tubuh dan darah Yesus ini. Kuasa yang akan membebaskan engkau. Kuasa yang akan melindungi engkau dan menyertai engkau. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Ketika Yesus berkata, inilah tubuhku yang aku serahkan bagi kamu. Maka ketika engkau memakannya, maka Yesus itu akan ada menyatu dengan tubuhmu. Ketika engkau minum darahnya, maka tubuh dan darahnya akan menyatu dengan hidupmu. Yes. Dan Yesus yang jauh lebih besar kuasanya dari segala roh-roh di dunia ini, itu akan diam di dalam kamu. Amin. Percayakah saudara akan hal itu? Amin. Jikalau engkau percaya, makanlah Dalam nama Yesus. di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan. Yesus berkata, inilah perjanjian baru. Dia mau memperbaharui janjinya kepadamu. Dan biarlah engkau juga memperbarui janjimu kepadanya. Bahwa engkau akan hidup benar. Percayakah saudara akan hal itu? Amin. Kalau engkau percaya, minumlah dengan iman kepada Tuhan. Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Ku kagum hormat akan engkau. Ku kagum hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan engkau.
Saudara, mulai minggu depan perjamuan kudus kita akan lakukan di awal. Jadi setelah doa pembukaan ibadah, kita akan langsung masuk kepada perjamuan kudus. Dan ini akan terus sampai ibadah offline kita berlangsung di gereja. Kita juga akan melakukan perjamuan kudus di awal. Dan kalau kita sudah mengerti ini, maka saya percaya sepanjang ibadah itu kita akan merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan memberikan persembahan secara online. Anda dapat memberikan persembahan Anda melalui QR Code atau nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Atau Anda juga bisa memberikan persembahan Anda di kotak-kotak persembahan yang terletak di depan ruang ibadah utama. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita ucapkan deklarasi persembahan bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh darah Yesus, aku sudah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik, dan aku percaya sesuai firman-Nya, Amsal 3 ayat 9-10, lumbung-lumbungku akan diisi penuh melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluargaku. Salam sehat. Tetap semangat. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini saya dengan semua gembala-gembala cabang ingin menyapa Anda semuanya dengan salam kangen, salam rindu yang luar biasa. Nah, hari ini mungkin Anda bertanya-tanya, ada apa kok kita semuanya kumpul? Kalau saudara-saudara ingat, di minggu-minggu yang lalu saya sempat katakan bahwa kita ini seluruh Rayon 10 sudah siap untuk kita mulai ibadah offline di gereja sampai ke cabang-cabang. Dan Anda perlu tahu bahwa kita benar-benar secara protokol kesehatan kita sudah siap untuk memulai. Nah, tetapi saya juga katakan bahwa menunggu hasil akhir pertemuan kami tingkat gembala-gembala rayon dengan pemimpin-pemimpin Jakarta termasuk gembala pembina kita untuk kita memutuskan, karena kita ini keluarga besar, jadi kita sudah komitmen sama-sama sebagai keluarga besar jalan-jalan bareng-bareng. Nah, gereja kita itu berkembang dengan satu prinsip ketaatan. Dan itu sebabnya kita semuanya sudah sepakat kita akan taat apapun keputusan rapat tadi jam 10 pagi. Dan kami ingin sampaikan kepada keluarga kami yang kami kasihi bahwa hasil rapat tadi diputuskanlah bersama-sama. Melihat kondisi Indonesia tentang COVID itu, ternyata hari-hari ini penambahannya itu makin signifikan. Makin signifikan, sekarang 1.000 sampai 1.600 itu terus naik. Dan kemudian di beberapa kota juga yang tadinya sudah kuning, kemudian tiba-tiba jadi merah lagi. Seperti Bandung dan Batam juga. Ternyata Batam kita tahu sudah sempat kuning, sekarang merah lagi. Jadi memang kondisinya ini belum menentu. Itu sebabnya diputuskan tadi secara nasional bahwa sekalipun kita semua sudah siap, kita tunda dulu. Dan kami berdoa, semuanya berdoa sungguh-sungguh, Tuhan apa maunya Tuhan. Dan akhirnya keputusan hari ini kita sabar. Kita tunda dulu, kita masih dengan ibadah online. Sampai kita melihat bahwa keadaan ini sudah semakin kondusif. Yang memang kita perlu perhatikan baik-baik bahwa jangan sampai ketika kita mulai ibadah kemudian gereja kita diisukan menjadi salah satu sumber penularan. Tentu saja kita tidak inginkan, sekalipun kita sudah menyediakan prasarana yang cukup lengkap. Nah, itu sebabnya kami percaya, kami semua gembala-gembala percaya, dan kami sendiri merasakan apa yang Anda rasakan. Anda sudah rindu untuk ke rumah Tuhan, kami juga sudah rindu untuk beribadah bersama-sama dengan saudara. Percayalah itu. Kerinduan kami luar biasa. Tetapi inilah keputusan kita bersama-sama, dan untuk kepentingan bangsa ini kita juga harus taat kepada pemerintah ya. Sekalipun pemerintah memang sudah kasih lampu hijau, tetapi kita yang harus berhikmat, kita tanya Tuhan. Itu sebabnya kami ingin menyampaikan kepada seluruh keluarga besar
GBI Rayon 10, bahwa untuk ibadah yang tadinya rencana kita akan mulai minggu depan, untuk sementara masih harus kita bersabar, kita tunda dulu. Nah, khususnya untuk hari Sabtu dan hari Minggu ini, kemarin memang kita buat simulasi untuk registrasi. Dan ternyata ada yang mungkin tidak mendengar secara lengkap. Kami mohon maaf, tadi hari Sabtu ini jam 4 udah banyak yang datang. Jam 6 ada lagi datang. Saya nggak tahu di hari Minggu ini banyak yang datang atau enggak. Mungkin karena tidak mengikuti dengan cermat. Kami mohon maaf dan kami melihat kerinduan saudara luar biasa. Percayalah, Tuhan juga tahu kerinduan saudara. Tapi kita taat, kalau Tuhan bilang tunggu dulu, kita tunggu dulu. Berbahagialah orang yang mentaati apa yang Tuhan mau, bukan mentaati apa yang kita mau. Saya percaya, kami semua percaya, kerjasama dan pengertian jemaat semuanya itu untuk bersama-sama dengan kami melakukan keputusan ini. Sebab itu saya sebagai ketua rayon sekali lagi minta maaf, dan sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kami semuanya sudah sangat merindukan kita untuk berjumpa bersama-sama. Inilah pengumuman yang kami umumkan bersama-sama setelah kami tadi juga rapat rayon gitu ya. Nah, tapi ada satu kabar baik buat kita untuk FC. Begini, FC boleh saja melakukan kalau ada kesepakatan antara ketua FC dengan semua anggota. Hanya kami pesankan begini, lihatlah lingkungan. Jangan sampai juga ketika Anda kumpul-kumpul kemudian lingkungan menolak atau membubarkan, itu tidak baik ya. Jadi semua kami serahkan kepada kebijakan ketua FC dan semua anggotanya. Dan kalau Anda misalnya ada yang sudah siap untuk ada bertemu seperti itu, segera laporkan, nanti kita akan memberikan bahan untuk FC. Dan supaya kami juga tahu mana yang sudah berjalan ya. Nah, itulah pengumuman. Selebihnya kita tetap ibadah online seperti biasa. Akan tetap ada juga FC gabungan setiap hari Kamis seperti biasa. Nah, saya kira itu saja. Mari kita tetap semangat, kita tetap sukacita. Yang setuju katakan amin. Amin. Hai, mau enggak mau setuju, mau enggak mau harus katakan amin ya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam rindu dan kangen. Baik. Mari kita satukan hati kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Bapa di sorga, Engkau yang ada di dalam kami jauh lebih besar kuasanya daripada segala masalah, tantangan, persoalan, bahkan roh-roh jahat di dunia ini. Kami siap Tuhan untuk menghadapi hari esok bersama-sama dengan Engkau. Dan Tuhan, biarlah perjamuan hari ini dan firman Tuhan hari ini kami akan ingat terus. Supaya dalam hidup kami semakin menghormati Engkau. Cinta kepadamu Tuhan. Taat melakukan firman-Mu. Dan sama seperti apa yang Kau sudah taruh di hati hamba-Mu. Biarlah mulai hari ini ke depan. Sesuatu bersemi di dalam hidup kami. Di dalam bisnis kami Tuhan. Di dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami. Sesuatu yang baru. Yang Tuhan akan kerjakan. Bagi setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mendengar dan melakukan ketetapan-ketetapan-Mu. Yaitu membawa kami naik dan tidak turun. Kepala dan bukan ekor. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Biarlah turun atas setiap umat-Mu Tuhan. Menyertai kami semuanya. Dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya sambut berkat Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Baik saudara, pengumuman buat kita memasuki bulan Juli ini yang sudah kita jalani di minggu pertama ini, kita masih menunggu kapan saatnya kita offline atau ketemu di gereja. Untuk itu saudara, persiapkan diri saudara. Saya percaya saudara semua sudah kangen dengan
sahabat-sahabat, dengan saudara-saudara, tentu dengan saya juga ya. Nah, saudara siapkan diri, nanti waktu ibadah pada bulan Juli ini, saudara-saudara semua harus atau wajib memakai masker. Katakan, saya harus pakai masker. Oke, itu yang pertama. Dan setiap minggu ibadah raya kita akan diadakan perjamuan kudus. Untuk itu, saudara-saudara yang ada di rumah, kalau datang ke gereja ini, persiapkan roti dan anggur. Boleh sirup merah, bawa ke tempat ini untuk kita masing-masing mengadakan perjamuan kudus pada setiap kali hari Minggu. Baik, itu saja saudara. Oh, ada satu lagi saudara, bahwa kita sudah memulai FC di new normal ini. Tentunya nanti saudara harus mendaftar ke gembala-gembala FC saudara. Ayo daftar sama gembala FC-nya untuk ikut bergabung di dalam FC new normal. Itu saja pengumuman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.